Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat yang pada saat ini beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati serta para segenap jemaat yang simpatisan yang mengikuti ibadah secara virtual melalui Facebook GKP Keramat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang beribadah dan selamat beribadah pada minggu pagi ini. Diberitahukan bahwa pada hari ini seharusnya kita dilayani oleh Pendeta Glorius Bawengan, tapi karena ada sesuatu hal tadi pagi beliau menghubungi kami, jadi kita dilayani pada hari ini oleh Pendeta Stefani Manumpil Gunena MTH dari Gemis Zaitun. Demikian pendeta kita pada hari ini, dan untuk itu mari kita bersama-sama memulai kebaktian minggu pada hari ini dengan memuji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri yang ada di rumah dengan pujian PKJ 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian nats pembimbing bagi kita sekalian. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah terang.
Mari kita berdoa. Ya Bapa yang rahmani, ya Kristus Maha Pengasih, dalam kasih-Mu Engkau memelihara kami, dalam kasih-Mu Engkau menghentar kami berada di minggu yang baru, dan dalam kasih-Mu Engkau persekutukan kami ada di hadapan-Mu saat ini. Baik kami yang berada di gedung gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, sebab siapakah kami yang Engkau berikan waktu untuk melanjutkan hidup ini, semata karena anugerah dan kasih-Mu yang besar yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan mengisi kehidupan sepanjang sepekan yang telah kami lalui. Dan di minggu yang baru kami datang di hadapan-Mu bersyukur karena kasih sayang-Mu yang terus akan menjadi bagian hidup kami. Dalam iman percaya kami untuk terus menengadah kepada-Mu, ya sumber kehidupan. Karena itu terima kasih ya Tuhan, kuduskan kami agar pujian dan syukur kami serta hidup kami adalah hidup yang dituntun dan dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah kami yang bersyukur kepada-Mu, ya Kristus yang pengasih. Amin. Dengarkanlah hukum Allah yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Setelah kita mendengarkan pembacaan hukum Allah, maka marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan keterbatasan kita, karena kita tidak dapat melaksanakan semua hukum Allah. Mari kita berdoa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadirat Allah secara bersama-sama dan juga secara pribadi dalam saat yang teduh. Mari kita mengucapkan doa bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dengarkanlah sekarang berita anugerah dan pengampunan dari firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Karena itu, langkah hidup kami ke depan, hari ini, hari esok, adalah langkah hidup yang diterangi oleh firman Tuhan. Dan tanpa firman-Mu, kami tidak dapat melihat apa arti hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam kami akan membaca firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, membuka pemahaman kami, sehingga kami diterangi oleh pemahaman daripada-Mu. Jadikan kami tanah yang subur, di mana firman-Mu ditabur, berakar, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan kudus, kuduskan kami untuk menerima firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Kita akan membacanya secara bergantian. Bilangan-bilangan yang ganjil akan dibaca oleh jemaat baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, dan yang genap akan dibaca oleh pelayan firman. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?"
Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan ini yang kita baca secara berbalasan merupakan kelanjutan dari pembacaan sebelumnya di mana banyak orang mencari Yesus. Mengapa orang mencari Yesus? Ada banyak alasan orang mencari Yesus. Apakah karena dia melihat Yesus sudah menyembuhkan banyak orang? Apakah karena dia merindukan pengajarannya? Apakah karena Yesus sudah memberikan mereka makan roti sehingga mereka kenyang? Mengapa mereka mencari Yesus? Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, dengan berbagai alasan orang banyak mencari Yesus. Dengan berbagai tujuan mereka mencari Yesus. Dalam pembacaan kita, bahwa orang-orang ini telah mengalami dan melihat bahwa Yesus sudah memberi makan kepada 5.000 orang. Dalam catatan Injil yang lain 5.000 itu laki-laki. Saya membayangkan berarti banyak sekali ya saat itu yang mengikuti Yesus. Banyak sekali. Nah, karena Yesus sudah memberikan mereka makan lewat roti dan ikan yang ada pada mereka dalam berkat Tuhan, sehingga mereka dapat dicukupkan untuk makan dalam jumlah yang banyak itu orang, maka tentunya makin tenarlah Yesus, makin banyaklah orang mau mencari Yesus, antara lain juga karena Yesus mampu untuk mengenyangkan mereka. Ini kalau dilihat adalah cara-cara yang Yesus hadirkan sebagai mujizat Yesus. Namun kalau secara fisik bisa dilihat sebagai cara pintas untuk dapat menjawab kebutuhan yang ada. Oh iya, pintasnya adalah datang kepada Yesus. Yesus itu jawaban dari sebuah jalan yang pintas. Itu. Dengan berbagai alasan orang mencari Yesus. Mungkin antara lain itu jawaban dari sebuah persoalan yang kita kehendaki adalah pintas. Nah, dalam perjalanan Yesus kemudian menyeberang ke Kapernaum, bertemu dengan orang banyak yang mencari Yesus dengan berbagai alasan.
Yesus menyatakan kepada mereka bahwa mereka mencari hal yang jasmani, tetapi bahwa dirinya bukan sebatas apa yang mereka lihat. Sebab mujizat bukan hanya untuk mereka melihat betapa luar biasanya Yesus memberikan jawaban atas persoalan mereka, atas misalnya atas roti, karena roti itu kita berdoa-doa Bapa kami itu terjemahannya roti ya, tonarton itu roti karena merupakan makanan pokok. Mungkin kita beras ya, makanan pokok. Jadi sesuatu yang pokok, mereka cari sesuatu yang pokok dalam hidup mereka, yang jalan pintasnya jawabannya ada di Yesus. Menurut apa yang mereka lihat, menurut jasmani mereka. Sehingga yang pokok itu tidak mereka pahami, bahwa Yesus datang bukan sekedar untuk menghadirkan hal-hal yang bersifat jasmani, yang mendatangkan ketenangan, yang mendatangkan damai sejahtera, tetapi Yesus hendak menyatakan yang Dia adalah pokok, di mana pokok selamat itu datang dari Allah. Jadi Yesus hendak menyatakan Dia adalah roti hidup, yaitu keselamatan yang datang daripada Allah, yang bukan hanya berbicara soal sekarang ini, tetapi soal selama-lamanya. Keselamatan yang daripada Allah, roti yang diberikan. Kalau orang Israel dulu dihadirkan mana, di mana mereka diberikan makan oleh Allah di padang gurun. Dengan hadirnya mana, mereka menjadi kenyang. Tetapi mereka tidak melihat di balik itu bahwa pokok daripada mana itu adalah Tuhan, yang merupakan pemberi. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus hendak menjelaskan kehadirannya bukan sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi Ia hadir untuk memberikan diri, memberikan keselamatan yang datang daripada Allah secara keseluruhan. Yesus hendak menyatakan bahwa kalau hidup hanya sebatas jasmani, maka kehidupan itu tidaklah berarti. Dengan kata lain, Yesus hendak menyatakan itu adalah hal yang kemudian binasa sampai di situ. Tetapi bahwa Ia datang untuk memberikan diri, menyelamatkan manusia sebagai satu kesatuan yang utuh dalam penyelamatan, maka Dia hendak menegaskan Dia adalah Allah yang memberi kehidupan. Hidup bukan berarti hanya bernafas, tetapi hidup berarti adalah melihat dan meyakini serta mengaminkan Allah dalam kehidupan itu. Sebab kalau hanya sebatas bernafas lalu kita mati, binasa sia-sia. Ini yang Yesus hendak rubah pandangan orang saat itu. Cari Allah, cari Dia, karena di dalam Dia manusia menemukan kehidupan yang sesungguhnya, bukan sekedar soal jasmani. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Itulah kehidupan yang sesungguhnya yang Yesus perjuangkan di dalam kehidupan manusia. Ia datang untuk memberikan dirinya agar manusia mengalami hidup yang kekal. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, Yesus hendak menyatakan bahwa dengan melihat Dia sebagai roti hidup, sebagai sumber kehidupan yang kekal, maka manusia akan terus melihat penyelamatan di dalam kehidupan ini. Kita bisa membayangkan kalau orang hanya datang kepada Yesus karena Ia mampu untuk memberi makan. Lepas dari itu, Tuhan Yesus tidak memiliki arti. Artinya gini, saya juga bisa datang ke koki karena dia bisa memberi makan. Saya bisa datang ke keluarga karena dia bisa memberi makan. Tetapi Yesus hendak menyatakan bahwa hidup bukan sekedar itu. Hidup adalah hidup dalam penyelamatan daripada Kristus. Karena itu dikatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa manusia hidup dalam satu kesatuan dengan Allah yang memiliki kuasa. Karena perkataan yang keluar daripada Allah itu memiliki kuasa sehingga jadilah terang, jadilah pagi, jadilah matahari dan seterusnya. Maka manusia hidup bukan sekedar ia hidup dan ada dari segi jasmania, tetapi ia hidup karena kuasa Allah. Itu. Dan Ibu Bapak, Saudara-saudara, Yesus hendak menyatakan itu dalam pemberian diri kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Manusia harus melihat bahwa kehidupan yang sesungguhnya ada dalam pemberian diri Yesus Kristus. Sehingga dari makanan inilah yang tidak binasa, kata Yesus. Belajar untuk makanan yang tidak binasa, kita memperoleh hidup yang kekal. Inilah kehidupan Yesus yang diberi bagi dunia. Kehidupan yang menghadirkan kehidupan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, di luar Tuhan kita sebenarnya tidak memiliki kehidupan sekalipun kita hidup. Tuhan Yesus hendak mengajarkan itu dengan pemberian dirinya sehingga Dia menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar kalau sebelumnya para murid dan orang-orang yang sudah membawa roti dan 2 ekor ikan diberkati karena mereka memberi, maka Yesus sebagai roti hidup melengkapi dan meneguhkan bahwa itu semua daripada Tuhan, maka pemberian diri yang utuh dalam hidup yang penuh penyelamatan terjadi dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu apa yang kita belajar dari sini adalah di tengah-tengah kita menghadapi pandemik, di tengah-tengah kita melihat begitu cepatnya perubahan terjadi dan banyak saudara-saudara kita yang mungkin 2 hari bersama dengan kita lalu kita mendengar dia sudah tidak ada lagi. Mari kita belajar bahwa hidup ini tidak sebatas hal kita makan dan minum. Hidup ini adalah hidup dalam kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Maka kalau yang kedua adalah hidup dalam kuasa Tuhan adalah hidup belajar daripada Tuhan Yesus
yang memberikan kehidupannya yang utuh agar kehidupan yang penuh selamat menjadi bagian kehidupan orang yang percaya kepadanya. Maka kita belajar daripada kehidupan Yesus adalah hidup itu adalah hidup yang memberi. Sebagaimana diajarkan ketika memberi makan kepada banyak orang. Hidup itu adalah hidup yang memberi. Tak kala orang percaya hidup di dunia ini, ia menghayati hidupnya adalah hidup yang memberi. Bukan karena dia mampu atau ada, tetapi karena Tuhan yang memberi hidup kepadanya. Jadi dalam kekurangan, kelebihan tetap memberi. Hidup yang memberi. Hidup yang memberi itu adalah hidup yang peduli. Dalam situasi begini, krisis kemanusiaan terjadi. Jadi bukan hanya krisis ekonomi dan lain sebagainya, krisis kemanusiaan terjadi. Ada anak yang tidak dapat atau tidak juga mau, mungkin memang alasannya masuk di akal, tidak dapat menghampiri orang tuanya karena terpapar COVID, takut dia tertular. Ibunya yang sendiri akhirnya meninggal dalam kesendirian. Di sini ada krisis kemanusiaan juga. Ini mengikis krisis kemanusiaan. Mau ke sana takut. Jadi betapa luas krisis ini terjadi. Ibu bapak, saudara-saudara, saya mendengar ada sebuah gerakan Gatsby di Lampung yang sungguh tertarik dengan gerakan ini di masa pandemi. Gerakan dari kumpulan para ojol ya. Mereka merupakan kumpulan yang membuat gerakan di mana menolong sesama yang khususnya terpapar COVID. Mereka memberikan tulisan, kami akan membantu Anda. Terserah Anda mau kasih atau seikhlasnya. Jadi dalam kesaksian, kadang-kadang orang yang diisolasi secara tiba-tiba, tidak punya persiapan, mereka minta dibelikan baju sampai baju dalam. Para ojol ini pergi beli. Dan mereka diberikan seikhlasnya. Kadang belum dibayar, nanti kalau mereka sudah sembuh mereka bayar. Jadi pakai uang mereka. Ini kalau dipikir ya orang yang pendapatan dari ojol berapa sih ya? Tetapi mereka mampu untuk menyatakan bagaimana kepedulian mereka di tengah-tengah pandemi ini. Artinya sisi kemanusiaan mereka tetap tidak terkikis. Sedapat yang mereka lakukan. Orang yang percaya adalah orang yang menikmati hidup yang diberi oleh Tuhan. Hidup yang utuh, bukan hanya hidup dalam arti makan dan minum, tetapi hidup di mana selamat yang daripada Tuhan terjadi. Dan karena itu, tak kala kita menghayati hidup ini adalah hidup yang memberi. Bukan karena kita punya, tetapi karena hidup ini adalah hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi alasannya bukan karena kita punya atau tidak punya, tetapi karena Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya kepada kita. Saya percaya di tiap gereja pasti adalah gerakan kepedulian di tengah-tengah COVID ini. Minimal mungkin 1 atau 2 orang atau 3 orang ada sedikit untuk membeli masker dan membagikan kepada saudara-saudara yang terpapar. Minimal itu yang dapat dilakukan. Ya mungkin kalau 1 orang ya kumpul-kumpul barang gitu kan, jadinya bisa membeli. Bukan karena kita berlebihan, semua sama susahnya.
tetapi bahwa karena hidup kita pahami adalah hidup yang sudah diberi oleh Tuhan, hidup yang utuh dalam penyelamatan, maka kita tidak bisa tidak untuk memberi. Itu panggilan yang harus kita lakukan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebagai roti hidup hendak menunjukkan bahwa kita menghayati hidup bukan sebatas kita dapat makan dan minum, bukan sebatas kita bernafas, tetapi kita menghayati hidup sebagai kehidupan yang utuh di dalam Kristus yang punya arti. Dan Kristus itu yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Maka kehidupan kita adalah kehidupan yang dipanggil untuk memberi, untuk berbagi, untuk bersinergi bersama sebagai anggota jemaat, sebagai pengurus gereja dalam panggilan untuk memberi. Bahkan dalam panggilan kita sebagai masyarakat, beri diri untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Tentu dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Beri diri untuk divaksin. Ya, bagi para penyintas tentu ada waktu. Salah satu bentuk kita untuk menjaga kehidupan ini, untuk menjaga keberlangsungan hidup ini, karena Yesus menyelamatkan kehidupan ini. Maka orang percaya dipanggil untuk menyelamatkan kehidupan ini dengan hidup dalam memberi. Itulah hidup yang penuh dengan kasih. Kita adalah bagian dan mitra dari Allah untuk terus menghadirkan kehidupan. Sementara ada banyak orang yang melihat kehidupan hanya sebatas oksigen yang ada, hanya sebatas masker yang ada. Tetapi kita lebih daripada itu. Mengapa kita ada dalam gerakan kepedulian? Mengapa kita ada untuk berbagi? Karena kita menghayati hidup yang utuh di dalam Kristus. Dan kita dipanggil untuk memelihara kehidupan ini. Kita dipanggil untuk menyelamatkan kehidupan ini di tengah-tengah pandemik ini. Antara lain kita juga harus kuat. Kita juga harus bersemangat. Jangan tawar hati, karena tawar hati itu menuju pada kehancuran. Kita harus bersemangat, karena dengan semangat kita orang lain juga bisa melihat kehidupan yang ada pada kita, yang mampu memberikan gerakan kehidupan kepada yang lain. Mungkin kita hanya dapat mampu memberikan semangat bagi saudara-saudara kita yang terpapar. Rajin-rajinlah, karena ketika mereka terisolasi, mereka memang membutuhkan, sangat membutuhkan WA kita untuk memberikan mereka dukungan, semangat. Oh, nanti mereka membaca betapa mereka rajin memberikan semangat lewat WA. Oh, saya harus semangat. Orang lain memberikan semangat, saya harus lebih bersemangat lagi. Bukankah begitu? Artinya kita menghadirkan kehidupan melalui apa yang dapat kita lakukan. Karena Tuhan sudah menghadirkan kehidupan kepada kita. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, mari kita menghayati hidup di dalam Kristus Yesus yang adalah kehidupan yang utuh, yang kekal, yang Ia berikan. Karena kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Kita bersatu dulu.
Amin. Jemaat, marilah kita berdiri. Bersama-sama dengan semua umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Dari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin." Bapak Ibu sekalian, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur bagi Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dapat memberikan melalui transfer, melalui nomor rekening yang ada tertera di layar, dan kita akan memberikan persembahan sambil mengangkat pujian dari PKJ 216 ayat 1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu sekalian diundang bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan melalui doa bersama. Kita satu hati dalam doa. Allah Bapa terkasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami boleh merasakan penyertaan-Mu hari lepas hari. Demikian nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini, dan juga kesempatan ketika kami bersama-sama melalui ruang virtual beribadah bersekutu kepada Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur ketika kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami untuk memberikan persembahan syukur, bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, melainkan oleh karena kerendahan hati kami sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, kiranya Engkau boleh berkenan menerima persembahan kami ya Bapa, agar supaya boleh bermanfaat untuk kegiatan pelayanan-Mu di gereja ini ya Bapa. Engkau boleh berkati tangan-tangan yang memberikan, agar senantiasa berkat-Mu boleh semakin tercurah kepada setiap kami yang memberikan. Demikian bagi setiap kami juga yang mengelola, biar kiranya semua boleh dikelola oleh karena hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Terima kasih ya Yesus. Ini doa persembahan yang boleh kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk seminggu ke depan. Kebaktian kategorial, bincang-bincang kaum lansia akan diadakan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 waktu pukul 19 tepat. Kebaktian rumah tangga pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 waktu pukul 19.30. Kebaktian kaum perempuan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 waktu pukul 19 tepat. Kebaktian kaum pria akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 waktu pukul 19 tepat. Telah dibuka pendaftaran calon guru sekolah minggu GKP Keramat bagi jemaat yang rindu untuk melayani anak sekolah minggu. Bisa mendaftarkan ke pengurus sekolah minggu atau bagian sekretariat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota SIDI jemaat dan simpatisan GKP Keramat yang telah mendukung program diakonia. Maka dalam program ini Komisi Diakonia mengajak kembali jemaat untuk memberikan dukungannya melalui komitmen yang akan dimulai dari bulan September 2021 sampai Agustus 2022. Dalam pergumulan lansia, kita berdoa mendoakan untuk Ibu Partiwi Legio di Cipinang lansia, Bapak Ardin Marbun di Rawasari lansia, Ibu Surtinah Jiun Rawasari lansia, Ibu Riyamin Manalu Johar Baru lansia, Ibu Asihati Banyutawa Keramat Jati lansia, Bapak Zakaria Rikin Keramat lansia, Ibu Leni Nunuhitu Keramat dirawat jalan, Ibu Elia Rasman Cibubur rawat jalan, Ibu Rita Yati Danci Rawasari dalam pemulihan, Bapak Dharma Setiawan Dani Bekasi lansia, Ibu Hartati Rasman Bekasi lansia, Bapak Robi Nunuhitu Keramat rawat jalan di rumah, Ibu Sarah Amalia Bangun Johar di Rumah Sakit Primer Bintaro, Adik Renata Panjaitan Kemayoran rawat di rumah, Adik Ruth Panjaitan di Kemayoran rawat di rumah, Adik Michelle Panjaitan Kemayoran rawat di rumah. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Pendeta dan pemusik, prokantor serta sound system dan multimedia. Untuk berita keuangan berikut akan menyusul dan bisa dilihat di warta jemaat. Terima kasih. Demikian berita warta jemaat untuk seminggu ke depan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu hati kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus yang memimpin kami dalam kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau memperjuangkan kehidupan kami dan memelihara kehidupan ini. Kami bersyukur di dalam Yesus Kristus, selamat yang daripadamu Engkau karuniakan kepada kami. Dalam hidup dan kehidupan ini Tuhan, ajarlah kami untuk melihat bahwa Engkau Allah sumber kehidupan yang memberikan kami kemampuan untuk melihat kebesaran-Mu yang terjadi dalam hidup ini. Kami bersyukur ya Bapa, sebagai orang tua, sebagai oma opa, sebagai anak-anak maupun cucu. Dalam kesempatan yang Engkau berikan Tuhan, kami boleh berlutut di hadapan-Mu, kami boleh memuji nama-Mu. Maka di waktu yang Engkau karuniakan adalah waktu-waktu karunia Tuhan yang Tuhan mau percayakan kepada kami. Tak kala minggu yang baru Engkau perhadapkan kepada kami untuk kami isi. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati, menjaga, melindungi jemaat-Mu GKP Keramat ini, dari yang tertua sampai yang termuda, dan memberikan kemampuan kesehatan agar terus melihat kehidupan yang Engkau berikan dalam puji dan sembah kepadamu. Ya roti kehidupan kami, Engkau terus mengenyangkan kami, di dalam kami terus mencari akan Engkau, agar kehidupan kami senantiasa terpelihara dan melihat kehidupan sesama kami sebagai kehidupan yang Tuhan hadirkan dalam satu kepedulian bersama. Berikanlah kami kemampuan untuk terus berharap kepadamu, untuk terus mengandalkan Engkau. Berikan kami iman yang teguh untuk percaya bahwa kehidupan ini adalah hidup dalam kebesaran kasih sayang Tuhan. Maka dengan kasih itulah kami dapat menerjemahkan kebesaran kasih sayang Tuhan itu dalam kehidupan dengan sesama. Berdoa kami bagi kaum ibu Tuhan di jemaat di sini Tuhan. Engkau memberkati tak kala mereka harus mengelola segala sesuatu dalam dan di tengah situasi yang sulit ini. Memberikan hikmat untuk mengelolanya. Kami berdoa bagi kaum bapa. Tuhan berkati mereka sebagai pemimpin dalam keluarga. Sekalipun di tengah kesulitan ini, tetap melihat kehidupan yang Engkau berikan selalu dalam syukur kepadamu. Tuhan, peliharakan dalam tugas tanggung jawab, baik di tengah persekutuan jemaat maupun di tengah persekutuan keluarga. Bapa, kami juga berdoa bagi guru-guru Kristen yang Tuhan percayakan untuk mengajar di tengah-tengah pendidikan secara formal. Tolong mereka ya Tuhan, berkati mereka agar mereka dapat terus mengajar tentang betapa luar biasa hidup dan kehidupan yang Engkau karuniakan. Berkati mereka bersama dengan keluarga. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami memohon pengharapan daripada Tuhan dan jamahan Tuhan untuk memberikan pemulihan bagi kekasih-kekasih kami di tengah jemaat-Mu di sini yang berada dalam kondisi sakit. Dan proses pemulihan yang telah dialami oleh karena Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Bagi kekasih-kekasih kami,
Tuhan juga tetap memberikan akan hikmat bagi mereka untuk melihat akan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan Yesus hiburkan mereka. Dan biarlah mereka tetap bersuka cita karena Tuhan sumber sukacita. Memberkati sanak keluarga yang melayani dan mendampingi mereka. Sehingga mereka tetap ada dalam keberkatan Tuhan untuk melayani orang tua mereka di usia yang lanjut. Bapa, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berada dalam duka cita, karena Engkau telah memanggil kembali orang yang mereka kasihi. Di dalamnya keluarga Pendeta Rudianto. Dan mungkin saudara-saudara kami yang kami tidak dapat sebutkan namanya. Engkau mengetahui pergumulan mereka. Engkau mengetahui akan rasa kesedihan mereka. Dan lebih daripada itu, Tuhan jualah yang mengisi relung hati yang dipenuhi oleh kesedihan. Penghiburan-Mu kekuatan bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan yang baru tanpa orang yang mereka kasihi yang telah Engkau panggil. Ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa bagi persekutuan pelayanan dan kesaksian GKP Keramat ini. Berkatilah ya Tuhan para pengurus gereja, saudara-saudara yang bekerja di kantor, satu sinergisitas untuk kelancaran pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkatilah komisi-komisi yang ada dan program-program yang akan dilaksanakan, yang di dalamnya adalah membangun hidup jemaat untuk lebih mencintai Engkau lebih dalam, lebih luas dan lebih heran lagi. Maka berkatilah ya Tuhan semua itu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Dalam pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, untuk kehadiran seorang pelayan, khususnya seorang pendeta, kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang empunya kebun anggur ini. Engkau jualah yang mempersiapkan hamba-hamba-Mu yang akan menjadi bagian dalam satu kesatuan utuh untuk membangun jemaat yang Tuhan punya. Berkatilah ya Tuhan akan kehidupan dan pekerjaan jemaat-Mu dalam mereka berupaya berusaha di tengah kehidupan ini, sehingga di dalamnya ya Tuhan mereka terus melihat bahwa dengan berserah dan memohon pertolongan Tuhan, maka di dalamnya ada rasa syukur ternaik karena Tuhan Allah, sumber kehidupan, roti kehidupan yang memberkati setiap tetesan keringat jeri juang anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan usaha anak-anak-Mu, baik yang bekerja dari rumah maupun yang harus keluar rumah. Tuhan berkati. Ya Allah Bapa, kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan berkatilah, tolonglah bangsa dan negeri ini yang kami cintai untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga di dalamnya ya Tuhan, bangsa dan negeri kami ini boleh keluar dari pergumulan ini dan dari banyak segi pergumulan yang terdampak karena COVID-19 ini.
Ya Tuhan Yesus, tolong juga para relawan TNI Polri dan juga kekasih-kekasih kami yang berada di garda terdepan, semua tenaga-tenaga kesehatan. Engkau mampukan mereka dan melindungi mereka dalam mereka melaksanakan tugas mereka. Ya Bapa, ampunilah kami, agar kami boleh hidup dalam anugerah-Mu dan melihat kehidupan yang terus berlanjut dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mau serahkan diri hidup kami, jemaat-Mu, dalam bersaksi, bersekutu dan melayani, ke dalam limpah berkat kasih sayang Tuhan. Ya Yesus Kristus yang empunya gereja, berkatilah gereja-Mu ini di dalam hidup persekutuan, hidup bersama, di dalam terus melakukan hal-hal yang membangun hidup persekutuan untuk memuliakan nama-Mu. Siapapun Tuhan pakai di tengah-tengah jemaat-Mu, menjadi saluran berkat Tuhan dalam menumbuh kembangkan kehidupan bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kami sekalian yang ada di ruang ibadah ini, baik dalam ruang virtual maupun di gedung gereja ini, kami percaya Tuhan menjaga, melindungi kami, memberkati kami di minggu yang Engkau percayakan, serta terus menolong kami. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh dunia, mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari katakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan, serta beritakan nama Dia di dalam Yesus diberi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali dalam kehidupan kita setiap hari, membagi hidup dengan menghadirkan kehidupan kepada sesama, dan amat terlebih karena kita menghayatinya di dalam Kristus Yesus yang memberikan kehidupan serta keselamatan. Karena itu tetaplah menyebarkan akan kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Dan tentunya kita tetap ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya.
Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.